Hello Technolovers! Gara-gara mencuatnya kasus anaknya Rafael Alun, ex-pegawai Direktorat Jenderal Pajak bernama Mario Dandisatrio, yang melakukan penganiayaan sekaligus pamer kendaraan mewah miliaran rupiah di media sosial, membuat aksi pamer harta yang dilakukan para pejabat negara lain tengah menjadi bulan-bulanan warganet. Salah satunya yang saat ini tengah disorot yaitu Eko Darmanto, merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikabarkan memiliki harta kekayaan yang jumlahnya fantastis. Kasus yang menimpa Eko ini membuat seolah menambah aib bagi Kementerian Keuangan. Lantas, seberapa kaya Eko Darmanto? Yuk simak ulasannya berikut ini. Sebelum membahas harta kekayaan Kepala Kantor Bea Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta Eko Darmanto, kita perlu mengenal sosoknya. Dilansir dari Kompas.com, Eko Darmanto mulai menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta sejak April 2022. Sebelumnya, Eko pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta, Jawa Barat, yang dimana ia bertugas di Purwakarta sejak 6 Januari 2019. Tak hanya itu saja, Eko juga pernah menjadi Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe A2 Jambi pada 2011 lalu. Setahun kemudian, ia sempat dipercaya sebagai Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Jatim 1, dan pada 2015 hingga 2018, ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Narkotika pada direktorat yang sama di Jakarta. Saat ini Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Eko Darmanto yang merupakan Kepala Kantor Bea dan Cukai Daerah Istimewa Yogyakarta akan segera dibebas tugaskan dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers terkait dengan kasus Rafael Alun Trisambodo pada Rabu 1 Maret 2023. Suhasil menambahkan bahwa Eko sudah mengakui kesalahannya dan akan memperbaiki sikap. Namun, Wamenke tetap meminta Ditjen Bea Cukai menindak pegawainya tersebut. Eko Darmanto diketahui suka memamerkan gaya hidup mewah dengan kendaraan mahal melalui akun Instagram pribadinya @eko_darmanto_bc. Lewat akun Instagramnya itu, ia sering membagikan foto-fotonya dengan latar mobil mewah antiknya, motor gede atau moge Harley, hingga pesawat Cessna yang diduga seri 172. Semua itu diduga merupakan milik Eko. Setelah viralnya kasus kekayaan Rafael pejabat Ditjen Pajak, akun Instagram milik Eko kini sudah menghilang, bak ditelan bumi. Meski begitu, tangan warganet lebih cepat dan sigap, sehingga bukti tangkapan layar unggahan gaya hidup Eko Darmanto yang memamerkan kendaraan mewahnya beredar luas di dunia maya. Hasil tangkapan layar yang besar tersebut diketahui berasal dari Instagram pribadi miliknya. Jejak digital memang tidak bisa bohong ya, gengs. Bahkan sejumlah unggahannya terlanjur menyebar di lini masa. Kini nama Eko Darmanto langsung trending nomor 3 di Twitter dengan tagar #BeaCukaiHedon. Tak hanya itu saja, netizen pun banyak yang mempertanyakan dari mana sajakah asal harta kekayaan. Bahkan akun Twitter @latukonsinaajit dalam cuitannya juga mempertanyakan seorang PNS yang memiliki koleksi beberapa mobil mewah. Sekedar informasi nih gengs, diketahui Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai adalah dua instansi yang memiliki tunjangannya relatif sangat tinggi. Nominalnya relatif sangat jomplang apabila dibandingkan PNS yang bekerja di kementerian atau lembaga lainnya di tanah air. Tak heran sih kalau pegawai negeri satu ini memiliki gaya hidup hedon. Dan perlu kalian ketahui kalau ia memiliki lonjakan kekayaan dari waktu ke waktu loh. Dilansir dari Tempo.com, pada 2011 kekayaan Eko baru bernilai 1,1 miliar rupiah. Pada 2015, angka tersebut menanjak hingga menyentuh angka 6,4 miliar rupiah ketika Eko menjabat Kepala Subdirektorat Narkotika. Kemudian pada tahun 2017, jumlah kekayaannya merosot ke angka 2,4 miliar rupiah dan turun kembali menjadi 2,2 miliar rupiah. Pada tahun berikutnya, kekayaannya kembali melonjak ketika menjabat Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta pada 2019 menjadi 3,8 miliar rupiah. Pada 2020, kekayaan Eko naik lagi menjadi 5 miliar rupiah. Lantas, berapakah harta kekayaan yang dimiliki Eko Darmanto saat ini? Berdasarkan data laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang telah disampaikan kepada KPK 15 Februari 2022 lalu, harta kekayaan Eko sebesar 15.739.604.391 rupiah. Dalam laporan harta kekayaannya, Eko Darmanto tercatat memiliki sejumlah aset, termasuk tanah, bangunan, kendaraan, dan deposito.
Berikut rincian harta Eko Darmanto per 31 Desember 2021 yang tercatat di LHKPN. Tanah dan bangunan total senilai 12,5 miliar rupiah. Tanah dan bangunan seluas 240 meter persegi per 410 meter persegi di Kota Malang. Hibah tanpa akta senilai 2,5 miliar rupiah. Kemudian tanah dan bangunan yang berada di Kota Jakarta Utara seluas 327 meter persegi per 342 meter persegi. Hasil sendiri senilai 10 miliar rupiah. Selain itu, Eko juga memiliki koleksi alat transportasi dan mesin yang cukup banyak dengan total 9 unit senilai 2,9 miliar rupiah. Diketahui salah satu tunggangan Eko paling mahal adalah sedan BMW tahun 2018 senilai 850 juta rupiah dan mobil Mercy 600 juta rupiah. Sementara untuk mobil termurah Eko Darmanto yakni jatuh pada Ford Bronco Classic tahun 1972 dan dibeli olehnya secara bekas dengan harga 150 juta rupiah. Selain Ford Bronco, Eko Darmanto juga punya koleksi mobil klasik lain, yakni mobil Jeep Willys tahun 1944 senilai 150 juta rupiah. Mobil Chevrolet Bel Air tahun 1955 senilai 200 juta rupiah. Mobil Dodge Ford tahun 1957 seharga 150 juta rupiah. Mobil Chevrolet Apache tahun 1957 senilai 200 juta rupiah. Dan mobil Ford Bronco tahun 1972 senilai 150 juta rupiah. Semua mobil yang dimiliki oleh Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta ini diketahui merupakan hasil sendiri. Tak berhenti di situ, ia juga mempunyai kekayaan lainnya berupa harta bergerak lainnya senilai 100,7 juta rupiah, serta kas dan setara kas 238,9 juta rupiah. Apabila ditotal, harta yang dilaporkannya adalah sebesar 15,73 miliar rupiah. Namun, Eko juga mempunyai utang sebesar 9.018.740.000 rupiah. Sehingga jumlah harta kekayaannya bersihnya sesuai laporan LHKPN yakni 6,72 miliar rupiah. Selain itu, berdasarkan pemeriksaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Eko juga diketahui mempunyai kendaraan motor gede atau moge yang belum dimasukkan ke dalam LHKPN. Hal yang harus digarisbawahi, LHKPN adalah nilai kekayaan yang wajib dilaporkan pejabat di Indonesia ke KPK setiap tahunnya. Biasanya berlaku bagi minimal pejabat setingkat eselon. LHKPN juga tak bisa sepenuhnya menggambarkan nilai kekayaan real atau harta sebenarnya dari pelapor. Sebab dalam beberapa kasus sejumlah pejabat sebagian hartanya tidak dilaporkan ke LHKPN atau juga bisa diatasnamakan orang lain untuk tujuan tertentu. Sementara itu, menanggapi viralnya unggahan mengenai gaya hidup pejabat bea dan cukai tersebut, staf ahli Menteri Keuangan Justinus Prastowo mencuit melalui akun Twitternya @prastowo bahwa informasi tersebut sudah menjadi perhatian dan diteruskan ke Inspektorat Jenderal atau Itjen Kemenko. Informasi ini sudah saya teruskan ke Itjen Kemenko menjadi perhatian pimpinan, tulisnya saat membalas unggahan terkait pejabat bea dan cukai tersebut. Gimana menurut kalian Teknolovers? Kebiasaan-kebiasaan buruk pejabat publik negara kita emang gak berubah-ubah ya? Seharusnya di sini yang harus dipertanyakan gimana fungsi kontrol dari pemerintah ya? Oke, untuk mendukung channel ini terus, jangan lupa klik tombol like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa!